Ini yang pertama itu karena kita punya tradisi milih surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu itu digegeri wong liya. Wong Quran sama kok dibeda-bedakan. Ngene lho. Ya, lelek bendina sing diwaca Yasin ya Yasin tok ae sing liyane busaken. Sing NU ya ganti jawab, lek gak oleh maca Yasin busaken surat Yasin. Kita punya tradisi milih surat-surat tertentu itu digegeri orang lain. Makanya yang bab pertama fadhailul Quran wa suwarin wa ayatin maksusa. Terus yang digegeri orang lain lagi bahwa kita itu mendorong orang awam terus akeh maca Quran, hataman Quran meskipun enggak ngerti artinya, oleh ganjaran. Orang lain berkata ora ono gunane ngerti maca Quran gak ngerti maknane, ora oleh ganjaran. Makanya tak tulis di sini. Lah begitu. Terus tradisi hataman Quran bareng-bareng itu ya digegeri, tak tulis di sini. Wong apalan Quran kok koyok kaset ya apalan Quran orang ngerti maknane. Itu kita tulis di sini. Terus bahwa Al-Quran juga bisa memberi syafaat, sementara Wahabi itu menentang syafaat. Yang pertama, terus menurut fatwa Imam Suyuti dalam Al-Itqan, menurut ulama-ulama lain juga, bahwa orang itu ketika pengetahuannya cukup dan alatnya cukup akurat, bahasa Arabnya mampu, nahwu sorobnya mampu, terus sehingga dengan kemampuan dan kecerdasan serta ketulusannya itu dia mampu membaca dan memahami secara tidak salah terhadap kitab-kitab tafsir, Quran atau hadis, fikih, dan yang dibaca juga kitab-kitab muktabarah yang sudah diakui kebenarannya, sudah diedit oleh para ulama. Orang seperti itu langsung membaca, memahami dan yakin apa yang dimahami benar, itu sah. Jadi meskipun enggak baiat kepada guru thariqah, itu ilmunya sudah sah. Itu yakadu an yujmi' ala dzalikal ulama, menurut Imam Suyuti dalam Al-Itqan dan Zubdatul Itqan, bahwa itu hampir disepakati oleh seluruh para ulama, ya nah? La kama yadhunnuhul aghbiya, beliau mengatakan begini, tidak seperti yang dipersepsikan oleh orang tolol-tolol itu, bahwa ngilmu jerekne lek enggak dibaiatno enggak sah, lek enggak ijazahnya enggak sah. Tentu kalau memang sudah begitu plus ada silsilah diijazahkan memang afdol. Tapi misalnya enggak begitu juga sudah sah, diamalkan juga sah. Nah, makanya misalnya saya sudah pernah berguru hadis Muslim Bukhari. Andai ngaji begini langsung tak kutip dan saya belum pernah ngaji pada guru, itu juga sah. Nah, gitu loh. Kalau gurunya setan itu dhaif ya hadis. Apa? Hadis-hadis. Itu untuk yang masalah asror kan, yang tidak semua orang bisa. Apa? Tafsirnya. Kalau Al-Quran asal maknanya sharihah dan enggak perlu penafsiran-penafsiran, boleh. Aqimus shalat, nglakonono salat. Apa kon nglakoni salat? Perintah Quran itu boleh. Jadi ayat yang maknanya terang. Oh, asal awalnya cara membacanya sudah musyafahah, mendapat talqin dari guru sehingga tartile podo guru, itu sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada para ashabul Quran. Ashabul Quran itu maknanya ahli Al-Quran. Ini perlu saya katakan bahwa di depan ada kalimat iqra'u, di belakang ada kalimat ashabul Quran. Untuk berstatus bertitel ashabul Quran itu tidak harus ahli tafsir dan tidak harus ngerti maknane. Ahli maca wis diarani
ahli Quran. Ngono lho, aja larang-larang dengan wong awam. Kadang wong larang-larang, kak ono enggak ngerti maknane percuma. Padahal akeh maca Quran ngene wis diarani ashabul Quran. Yang nanti berhak mendapat syafaat gitu. Murah, NU murah. Nah, kalau kita logikanya gampang. Di depan perintahnya iqra'u, di belakang sudah disebut ashab. Ya, berarti untuk mendapat titel ashabul Quran, iqra' dan iqra' itu cukup untuk menjadi ashabul Quran. Tidak harus mufassir, tidak harus ahli terjemah, tidak harus wali macam-macam ya. Dan bentuknya bela amar itu ya. Iqra'. Waalaikumsalam. Ini saya. Lanjut. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini sangat populer. Cuma yang perlu saya sampaikan bahwa man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu apa? Ini enggak ada kalimat hasr bahwa yang terbaik itu hanya orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Karena itu tidak hasr, maka tidak menutup kemungkinan yang lain-lain yang punya peran pendukung itu juga tetap khairukum man ta'allamal Quran. Sing tukang nyetak itu ya khairukum man ta'allamal Quran. Sing bangun pondok itu ya khairukum man ta'allamal Quran. Bangun pondok untuk ngaji Quran itu loh. Para sarana sing goleki golekne gajine guru TPQ itu ya khairukum man ta'allamal Quran. Bojone ngomah salihah sehingga dengan bojo salihah nyak masak sembarange sampean sing ngajar Quran jadi tenang. Itu ya khairukum man ta'allamal Quran. Semua karena tidak ada hasar. Terus kadang maca Quran lancar cepet ya dikritik. Maca Quran cepet ora ono gunane. Tapi ono tadarus glotar gradul ya di maca. Wong lek gedhing wis ora ono benere. Kadung gedhing karo tradisi tadarus sing lancar ya dilokne, sing gradul-gradul ya dilokne. Padahal lek Kanjeng Nabi sing lancar ya dilem, sing gradul-gradul ya dilem. Nabi pendidik memang. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahyurun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran mahir, lancar, derajatnya sama dengan para malaikat yang mulia-mulia, yang taat-taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti fih wa huwa alaihi syaq lahu ajron. Orang yang baca Quran gradul-gradul dan bacaan Quran itu bagi dia sangat berat, dia dapat pahala 2 kali lipat. Pahala baca dan pahala berjuang. Meskipun gradul-gradul tetap berjuang maca. Nabi itu murah ngene. Ana wong ijtihad sing bener ganjaran loro, sing salah ganjaran siji, mlebu swarga kabeh. Kalau orang Wahabi dan antek-anteknya kereng, sing bener tok mlebu swarga, sing salah bid'ah mlebu neraka. Kalau saya melok Kanjeng Nabi, sing salah sing bener mlebu swarga kabeh. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Nah, yang bawahnya itu perlu kita khidmah pada Quran, tapi ikhlas. Kalau ikhlas, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum lantaran kitab Al-Qur'an ini. Ikhlas, khidmah temenanan. Tapi awas, niatnya enggak benar, juga direndahkan Allah lantaran Quran juga. Wa yad'u bihi akharin. Ngasorake Allah bi lantaran Al-Qur'an akharin, kaum yang lain. Banyak orang yang su'ul khotimah karena Quran, juga banyak orang yang husnul khotimah karena Quran. Amanan qalila. Rawahu Muslim. Nah, ini yang nomor 5, itu dalil maca Quran gak ngerti maknane oleh ganjaran. Plus yang atas tadi. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, dia mendapat 1 kebaikan.
Padahal lek maca sak huruf yo gak ono maknane. Wong maca alif ngono tok ya gak ono maknane, tapi wis ono ganjarane. Berarti maca Quran gak ngerti maknane oleh ganjaran. Ini dalile. Kenal dah? Sak huruf lho durung ono maknane wis oleh ganjaran. Lek sak juz gak ro maknane ya tetep oleh ganjaran, sak huruf oleh ganjaran. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf saja dalam tanda petik meskipun enggak ada maknanya. Berarti maca Quran enggak ada maknanya atau enggak mengetahui maknanya, itu tetap falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu sak huruf, enggak, tapi alif tok sak huruf, lam tok sak huruf, mim tok sak huruf. Wa maklum ladaina anna alif faqat la makna laha wa la na'rifu maknaha, wal lam faqat la makna laha wa la na'rifu maknaha. Gitu. Fa bi hadza nastadillu ala anna man qara'al Qur'an wa lam ya'rif maknahu kana lahu hasanatu. Kita tahu bahwa alif tok kan enggak ada maknanya dan kita enggak tahu maknanya. Paling-paling ulama itu ngiro tok. Kira-kira maknane kira-kira tok. Sing sering tafsir itu la ya'lamu maknaha illallah. Itu rata-rata begitu. Yang lain itu paling-paling wakila ngono tok. Tapi yo tetep ono ganjarane kalau diwaca itu. Gitu. Jadi maca Quran gak roh maknane ya tetep oleh ganjaran. Dong ya. Tapi begini, kita yang salaf berarti pada ilallah kan, ya nah? Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab ukhra mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita juga yang salaf berhenti di situ. Tapi yang khalaf illallah warasikhun. Ya dah, itu ikut qiraatnya Ibnu Abbas. Nah, kita yang salaf sebetulnya salaf pun enggak sama dengan Wahabi. Salaf itu persis seperti Quran itu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang benar-benar mendalam ilmunya, salafuna saleh, itu hanya mengatakan kami iman pokok semua dari wahyu Allah. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Tanpa memastikan maknanya. Maknanya apa? Boh, gak ngerti. Pokok iku wahyune Gusti Allah. Kullum min indi rabbina. Sedangkan beberapa tokoh Wahabi itu ya, memaknai dan dengan makna lafzi, ya, tangan temenan. Ya, padahal salaf nggak ngomong tangan temenan. Yatun maknanya tangan. Tapi ketika itu yatullah, tangan opombo saya nggak tahu. Ya, tapi kami yakin itu wahyunya Gusti Allah. Tetap itu. Jadi salaf itu la yu'ayyin maknahu, kalau Wahabi yu'ayyin maknahu lafzi. Insyaallah enggak bodoh antara salaf dengan Wahabi. Nah, kalau yang khalaf itu ya dunia didelok, ya, mohon uluran tangannya, maksudnya bantuan. Aja mek kurun nyulur ngono tok enggak wae dhuwit. Dan semua orang maklum, gitu. Terkait dengan ini, muhkam mutasyabi kan yang jelas maknanya muhkam.
mutasabi yang belum paham ya. Mutasabih itu yang kita nggak tahu maknanya. Sementara yang bisa diketahui lewat penafsiran, mana ditafsiri dengan ayat lain, atau ditafsiri dengan konteks ketika itu, atau ditafsiri dengan hadis, ya kan? Atau ditafsiri dengan akal sehat, yang kita berpendapat tafsir Biroi, ya kan? Itu nggak termasuk yang mutasyabih. Terus kalau berpendapat kan muka mutasyabih bukan tergantung intelek kita. Ya wong awam itu mutasyabih semua. Tapi bagi jenengan muka semua mungkin Quran. Terus pundi? Loh, Mungkin. untuk yang hakikatul arsy itu tetap mutasyabih. Intelektualitas seseorang nggak bisa menjangkau hakikatul arsy. Hakikat zat pangeran yo apa itu tetap mutasyabih. Intelek kayak apapun tetap nggak bisa dia ngeklaim aku roh zate pangeran hakikatan. Hakikate swarga sing roh yo Kanjeng Nabi sing wis tau mlebu pas Isra Mi'raj itu. Terus kita ya apa? Ya tetap nggak roh hakikat. Dan itu awam karo intelek padha karuwe padha durung tau matine. Jadi apa umur ghaibiyah itu mutasyabihah. Hakikatnya ya apa kita enggak tahu. Karena kita tidak tahu itulah baru mutasyabihat. Kalau tahu orang Ustaz Hafid mengatakan mutasyabihat bagi saya Itu sebetulnya enggak masalah mutasyabihat. Itu ayat-ayat yang perlu yang muhtamal, yang perlu penafsiran. Lah, orang awam enggak mampu menafsiri, yang ilmunya cukup dia mampu menafsiri. Dan itu enggak termasuk mutasyabih. Nah, itu juga. Itu tadi berawal dari pengertian muhkamat itu mungkin yang apa remeng-remeng maknanya. Padahal muhkamat itu ayat yang maknanya nggak mungkin diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Allah. Itu tadi loh ayatnya muni ngono. Apa itu mung? Apa? Hunna umul kitab apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, mutasyabihat itu. Sedangkan yang masih diketahui manusia lewat penafsiran, lewat penelitian, ya berarti tidak termasuk mutasyabihat yang layak ya'lamu ta'wilahu illallah itu. Quran sing mendefinisikan mutasyabihat ya apa ya Quran. Ya. Terus misalnya hakikatnya swarga barang swarga sejatine kurma swarga kaya apa ya gak ero. Jadi barang-barang gaib itu apa? Ahlu sunnah itu tetap ada dua, ikut salam monggo, asuku itu salamatun. Ya, tapi tetap yakin kalau itu firman Allah. Cuma nggak ikut-ikut memaknai itu. Nah, karena jumhurul qura memang ikut salah berhenti di situ, dan itu hanya wa fi riwayatin ani Ibni Abbas. Tentu penulis mushaf yang ngikuti yang jumhur, apalagi dari hafiz kita itu. Nah, hafiz itu turun kepada Ubay bin Ka'ab, tidak kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Jadi mulane mandek ngono. Iki ilmu-ilmu langit ini. Terus hakikatul ghaib ya. Itu sikap kita pada barang gaib itu ya amanna bihi kullum min indi rabbina. Titik itu. Hakikat apa enggak? Ana wong bapak anake ning alas, gak tau roh kutub blas. Sing diweruhi ya lading besi, lading wis ya pokok barang alas.
Suatu saat anaknya kesasar terus nang kutho. Eruh motor, eruh TV, eruh sembarang. Di kota lama dia sampai tahu, kota lama di kota, ya. Dia sampai tahu nama-nama barang itu. Sing iki jenenge mobil, sing iki jenenge sepur, sing iki ya. Terus dia pulang ke hutan. Alam kota itu bagi ayahnya gaib temenan, gak tahu roh blas. Lah anak wis tahu roh nyoto barang kutho. Bagaimana anak memberitakan ke desa? Tentu diberitakan dengan bahasa yang bisa dipahami ayahnya. Pak, nang kutho ana wesi iso mlaku banter. Nang kutho ana sepur ya, pokoknya wesi mlaku. Lah ngangge bahasa asli, bahasa kutho, ya Bapak enggak ngerti. Dan itu enggak bijaksana menyampaikan informasi dengan bahasa yang enggak ditangkap oleh Kanjeng Nabi tahu weruh swarga. Lalu memberitakan kita dengan bahasa manusia. Ono kurma, ono apa-apa. Tapi jangan bayangkan kalau hakikatnya barang sana itu ya persis seperti barang donya ini. Ngene. Lah iya padha. Jadi pakai bahasa manusia, tidak pakai bahasa hakikinya surga. Pakai bahasanya ayahnya, tidak pakai bahasa kota. Anak enggak bilang anak sepur, anak motor, anak beca, anak wesi iso mlaku, anak wesi iso muni. Lah ya, malah enon roh. Lah sikap ayah, sikap anak udah wis bener. Nabi menyampaikan berita ke kita dengan bahasa manusia itu sudah benar. Tapi manusia jangan sekali-kali menganggap bahwa hakikate wesi iso muni iku koyo bayangane. Terus bapaknya mikir, wah, wesi iso muni terus cangkeme sak pira, ya salah. Madak-madak nih barang gaib karo barang yang ada di depannya. Muni teko ngene tok. Eruwe bapaknya muni karo cangkem. Jadi itu kan madak-madak nih gaib karo sing dohir, salah. Tapi enggak percaya salah. Karena mosok ora ana wesi iso mlayu, enggak mungkin. Ya salah wong nyatane ana temenan. Enggak iman salah, madak-madak nih bayang-bayang nih sebatas dengan persepsinya salah. Sing bener ya aman nabihi kullum min indi rabbina. Juga gak nonton ya. Makom sih makom gak. Bahasa kae dia bilang ghaibiyat ya. Gaib ya. Ya jangan masuk itu. Wa ashabi dia jemaah itu. Dengan begitu sebetulnya salaf kita itu bukan Wahabi. Enggak seperti Wahabi. Identik gitu ya. Terus nih. Pokoknya NU ya. Arabi. Kok NU. Kayak Al-Qur'an itu kan. Imam Asy'ari kan dimengasikan. Imam Asy'ari kan yang Loh, Imam Asy'ari pun kalau kalamullah al-haqiqi qadim. Ya, nah. Kalau Quran cetakan ini hadis. Nggih, dalam memandang itu. Sebetulnya kira-kira ketika itu diskusi yang belum selesai itu Quran yang mana yang dimaksud? Dan Asy'ari pun juga ngarani lah itu hadis. Nah, makanya menurut Asy'ari Mu'tazilah itu enggak kafir. Meskipun mengatakan Quran itu hadis. Terkecuali kalau sudah diklarifikasi. Quran kalamullah hadis, kalau yang asli yang bi ghairi harfin wala sautin wala qiraatin hadis. Misalnya diklarifikasi ngono Mu'tazilah tetap ngarani iku hadis. Nah, barangkali mungkin dikafirno. Sebelum tabayun ojo ngafirne wong. Ulil pun ojo dikafirne lek durung di apa iya. Misalnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh satu kalam Allah, kalam ilahi. Untuk ambil Quran. Soal kalam ilahi. Ya, Mbak. Memang aslinya kalam ilahi. Ya, kata hati.
kata hati itu bi ghairi harfin wala sautin. Tapi setelah dikeluarkan oleh lisan lalu ditulis dalam surat, akhirnya jadi makruh. Ya, itu sebetulnya bukan kalam hati sejati, tapi aslinya kan dari kalam hati. Nah, karena ada intisab, ada hubungan titik-titik, ya kena diarani kalam ilahi. Terus nih, Bismillahirrahmanirrahim. Maca Quran banter itu ya digegeri. Maca Quran banter merupakan wong. Menurut kita baca Quran agak keras tapi nggak sampai berbeki, tambah oleh ganjaran. Sebab maca ku oleh ganjaran, gara-gara maca banter wong liya ngrungokne malih oleh ganjaran. Oleh ganjaran tambah, iku lek NU ngono iku. Lek sing kono tambah dosa jare maca Quran banter iku. Nah, tapi jare kono dosa bid'ah. Dalil kita, man istama'a ila ayatin min kitabillah kataballahu lahu hasanatan mudha'afah. Barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah, Allah mencatat baginya kebaikan yang berlipat ganda. Nah, lek ngrungokne oleh ganjaran, berarti mbanterne ya oleh ganjaran. Sebab enggak mungkin wong liya krungu lek macane ora banter. Barang siapa mendengarkan bacaan Quran oleh ganjaran, lek ngono banterne ya oleh ganjaran. Karena enggak mungkin orang lain krungu kalau kita enggak keras. Jadi dalile keras oleh ganjaran. Lek kurang mantep mburine malih muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti. Ini harokat kasroh mesti. Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti yang Allah izinkan bagi seorang nabi hasanis sauti yang bagus suaranya kayak Mas Raub. Yataghanna bil Quran, ngelakokne Quran, yajharu bih, dia baca dengan suara keras. Ini ma'adina yang kedua itu mamasdariyah. Jadi kalimat ini seperti begini, ma'adina Allah li syai'in mithla idnihi li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Quran yajharu bih. Sama-sama ada sesuatu keras diizinkan Allah. Adzan keras diizinkan Allah, qomat keras diizinkan Allah, ndonga keras diizinkan Allah. Sama-sama keras diizinkan Allah. Yang paling diizinkan Allah itu lek ana wong suarane bagus kayak Nabi Daud, ngelakokne Quran ya tepak, suarane banter. Ya jarubi. Nih oleh banterne suara iki oleh banterne Quran itu. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Ada yang muskil? Lanjut. Ma'adina ora maringi izin sapa Allah li sain kanggo suwi-suwi ma'adina koyok oleh ngidini Allah li nabiyin maring nabi hasani sauti kang bagus suarane yatagona kang nglagokne sapa nabi bil Qur'ani kelawan Quran ya jaru halih banterne sapa nabi bi kelawan Quran. Lah kita apa walakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lah kita niru. Lele nabi oleh umate ya oleh wong dikongkon niru. Ora ono. Mutasabihat bagi muzaki, bagi Mas Raum enggak. Kalau iso nerima apa iki? Wis tahu bisa sama nangkoli. Sama sabila. Pokoknya Quran di banterne apalagi suaranya api oleh. Nggih. Ma'adina. Itu di sini ada korena mengatakan untuk asani sauti. Kalau semuanya orangnya niatnya contoh sekarang yang berada di kampung atau di masyarakat karena dia berjaga mau ingin dimenantu si Pak Haji itu, tapi dengan suaranya yang begitu enak malah tambah dienak-enakan itu gimana? Kalau menurut dalil ini. Nggih.
macane banter nggak salah, niate sing salah. Maksud saya dengan peristiwa itu tetap tidak bisa menyalah-nyalahkan orang baca Quran banter dengan suara baik. Sing salah niate. Mulane sing diluruskan yo niate. Dan ikhlas apa enggak wa hisabuhum 'ala Allah. Apa cari dekne karo Gusti Allah. Ikhlas iku ngene lho, enggak pamer menungso. Enggak pamer menungso, enggak krana menungso, enggak pengin dilem menungso, maca Quran sak juz atau sampai khatam. Ada Gusti kanthi barokah Quran sak khatam niku kula nyuwun saged payu kalih niku. Niku sik termasuk ikhlas. Karena dia enggak pamer menungso, toh kalau njaluk ya ning pangeran, enggak jaluk ning Roro Kidul. Dan enggak pamer ning calon maratuane. Pak Maratu kula pun khatam Quran, anakmu tak jaluk. Lah ini kan pamer niku soalnya. Sanes bahwa hakikatul ya betul. Itu urusan hati kan sebetulnya. Tapi maksud saya misalnya khataman Quran enggak dipamerne sapa-sapa, terus akhirnya dia ya Allah kanthi khataman Quran kula nyuwun diparingi bojo ayu fulanah niku. Itu enggak ada yang riak. Macane Quran enggak dipamerne menungso, njaluke ya nang ngene Gusti Allah. Malam yataghanna bil Quran falaisa minna, jelas itu. Nah, sekarang maca Quran diprotoli. Fatihah to, Yasinan to, Waqian to, oleh kurang dipilih sing jareke wong Muhammadiyah, Quran kok dipilih beda-bedane Quran. Lah menurut kita itu enggak beda-bedakan ya, nah. Kita itu hanya mengikuti sunnah. Nabi ngarani ini afdol, ya kita ngarani ini afdol. Ketika Quran itu afdol semua, tidak menutup kemungkinan ada 1-2 ayat yang lebih afdol dibanding. Saya mengatakan ini panjang semua, tidak menutup kemungkinan yang tengah lebih panjang. Dan meskipun ini tak sebut lebih panjang, tidak membuat yang ini jadi pendek. Quran itu baik semua. Ketika surat Fatihah paling afdol, itu tidak menghilangkan kebaikan ayat yang ayat lain. Nah, gitu. Makanya mbiyen pas ning Libya engkel-engkelan manakib. Lah apa sih manakib yang dibaca ke manakib Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya. Apa Abu Bakar enggak lebih afdol? Apa Imam Syafi'i enggak lebih afdol? Kenapa kok Abu Bakar apa Syekh Abdul Qadir Jilani? Cukup. Sampeyan jawab ngono iku wis pas padha aku. Lah dek ngono, ketika Anda mengatakan Imam Syafi'i afdol daripada Syekh Abdul Qadir, berarti Anda secara implisit mengakui Syekh Abdul Qadir juga fadil. Syekh Abdul Qadir utama, Imam Ahmad utama, Imam Syafi'i utama. Cuma dari 3 orang yang utama-utama ini Imam Syafi'i lebih utama. Kalau Anda menyebut Imam Syafi'i lebih utama daripada Syekh Abdul Qadir, itu Anda juga mengakui Syekh Abdul Qadir itu yo utama, mek kore kalah karo Imam Syafi'i. Sip, sampean ngomong Abu Bakar lebih afdal dari Imam Syafi'i, yes pasti aku yang ngono. Jadi tok neman teke. Sip. Nah, terus maca manakib seseorang keterpautan itu terkait dengan keterpautan hati. Lah keterpautan hati itu tidak mesti dengan sesuatu yang paling cantik. Neng Malang neng pondok ana wong sing paling ayu, tapi kadang sampean ditawani ora gelem. Barang ana sing sakni sore didik moro-moro tek moro gelem. Ngene. Nek gak gelem soalnya sing wedok mesti gak gelem. Soal ilmu. Kenapa?
Maaf Bang, enggak singgung jangan. Cuma nyindir gitu aja lah. Jadi begitu, dan itu Gusti Allah dhewe sing gawe. Soal ilmu mantep atine Imam Syafi'i. Soal mandine donga mantep atine Syekh Abdul Qadir Jilani. Soal dhuwure derajat mantep atine Abu Bakar. Wis digawe ngono ya, Kembang. Lah iku kok wuruk niate, apa kepengin tabarukan Syekh Abdul Qadir Jilani, kepengin oleh ilmu ya Imam Syafi'i. Jadi meskipun ini afdol, kita tidak harus ke sana. Meskipun ini yang paling cantik, tidak harus itu yang sama nikah. Wong cocoke hati kadang ya. Tapi sih diangen-angen dah. Bisa iku ya. Asyah wa al-khafiyah. Jadi najan Imam Syafi'i afdol min Syekh Abdul Qadir Jilani, wong awam dalam manakib sing akeh diwaca Syekh Abdul Qadir Jilani, krana wong awam itu nyantole golek barokah-barokah itu. Dicantoli ilmu ya enggak paham-paham. Nah, sementara kita mungkin lebih banyak maca madhab Imam Syafi'i daripada maca manakib Syekh Abdul Qadir. Nyantole ning akale. Ngoten. Pokoke NU. Ono alasane wong NU. Kawin ini gitu kan. Beda. Kawin ini. Itu gak udah adik madu manjan manteke yang ngono iku. Nanti jahit. Jadi maca Quran dipilih-pilih ya ngono iku, bukan berarti yang tidak dipilih terus elek ngono ya ora. Ya tetep fadil. Tapi afdoliyahnya kalah karo sing dipilih. Yang milih sapa? Kanjeng Nabi dhewe. Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ini dalile wong biasain terus. Ya, neresak jusan. Ya kan kadang-kadang maca Quran kok jujusan. Maca Quran kok enggak sak surat pisan. Karena Nabi kadang enggak mesti menyebut satu surat utuh, dipilih per 100 ayat. Boleh. Dari situ pilihannya per 100 ayat atau per juz. Tidak harus satu surat selesai. Nah, itu mulai kadang ya dikritik nih. Rawahul Hakim hadis sahih. Yang bawahnya itu logikanya di sini. La u'allimannaka ya Abu Sa'id Rafi' a'dhama suratin fil Qur'an. Abu Sa'id, Anda akan aku ajari surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Qala Nabi Dawud, surat apa yang paling agung itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Jadi Nabi menyebut surat Fatihah itu dengan nama surat Alhamdulillahirabbil alamin. Di depan ada kalimat a'dhama suratin, surat yang paling agung. Di belakang ada kalimat alhamdulillah. Berarti alhamdulillah itu nama surat yang paling agung. Bukan bunyi alhamdulillah tanpa bismillah. Nah, gitu loh. Itu nama surat alhamdulillah. Makanya kalau ada hadis di Muslim itu ya, di Bukhari juga ada. Sholaitu khalfa Rasulillah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Ya kan? Saya pernah makmum pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Kanjeng Nabi. Faftatahu bilhamdulillah. Mereka semua mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terus orang yang baca itu letterlek, memahami itu letterlek, dikira maca Fatihah itu tanpa bismillah. Ya kan? Padahal yang dimaksud Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar memulai bacaan dengan alhamdulillah itu memulai bacaan dengan alhamdulillah, bukan dengan qul huwallah, bukan dengan inna ataina, tapi memulai bacaan dengan alhamdulillah. Lah alhamdulillah itu bukan bunyi alhamdulillah, tapi itu nama surat. Karena Nabi menyebut alhamdulillah itu sebagai nama surat yang paling agung. Nah, karena alhamdulillah itu nama surat, cara membacanya ya tetap jangkep maca Fatihah, dimulai dari bismillah. Yang itu dalilnya yang riwayat Anas itu. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah, itu riwayat Bukhari kan. Anas ditanya tentang bagaimana cara Rasulullah membaca. Anas menjawab, kanat qiraatu maddan. Nanti nang guri ono di sini. Bacaannya Nabi itu panjang-panjang. Faqala
alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Anas memberi contoh bacaannya Nabi mulai dari bismillah. Itu riwayat Imam Bukhari. Terus Nabi sendiri dalam berbaik hadis juga dawuh, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillah fa innaha as-sab'ul mathani wal qur'anul azim alladzi utitu. Riwayat Imam Turmudi. Gitu. Nah, karena Nabi sendiri prakteknya pakai bismillah seperti apa dicontoh nih Anas tadi, terus Nabi juga menyuruh bismillah, maka membaca Fatihah tetap dengan bismillah. Perkara ada hadis saya makmum di belakang Nabi Abu Bakar Umar, mereka memulainya dengan alhamdulillah, itu maksudnya memulainya dengan surat Fatihah, tidak dengan qul huwallah. Apa alhamdulillah itu Fatihah? Iya. Di sini Nabi mengatakan surat yang paling agung itu surat alhamdulillah. Iso ngaduk nih. Nah. Cocok kan endok. Nah, terus kalau mereka yang letter langsung alhamdulillah enggak ada bismillah, memahami hadis itu letteral tadi, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman memulai dengan alhamdulillah. Lalu orang-orang itu alhamdulillah tanpa bismillah, ya, itu masih mungkin salah. Kenapa? Kalimat memulai dengan alhamdulillah itu kan ada dua pengertian. Pengertiannya langsung alhamdulillah tanpa bismillah. Pengertian kedua, alhamdulillah itu nama surat Fatihah. Yang membacanya ya tetap dimulai dengan bismillah. Dua kemungkinan penafsiran itu diuji kebenarannya lewat dalil yang lain. Penafsiran yang nabrak dalil salah. Penafsiran yang sesuai dengan dalil benar. Nah, penafsiran itu nama surat, memulainya tetap dengan bismillah, itu tidak nabrak dalil-dalil yang lain. Tapi kalau ditafsiri alhamdulillah tanpa bismillah, itu justru nabrak riwayatnya Anas tadi. Itu riwayat Bukhari. Timbang penafsiran nabrak hadis, milih penafsiran yang tidak nabrak hadis. Pokoknya ngono. Kenapa? Jenengan deleng oleh niki. Niku kira Mas ya sing lemu pira? Kepala KUA 50.000. Ini jarene kapai. Ayo dengan pensiun. Pensiun di. Oh, pensiun. Loro. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Rawahul Bukhari. 7 ayat yang diulang-ulang. Terus mereka yang membuang bismillah itu dadak repot-repot nggawe ayat maneh, genep-nep itu. Akhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim dipotol, dianggap satu ayat. Baru ghairil maghdubi 'alaihim dianggap satu ayat lagi. Padahal kalimat itu belum titik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil kan sik sak makna itu. Durung titik. Kepeksa dititik di situ dianggap satu ayat karena membuang bismillah ben tetep sab'ul matani. Repot. Maliki, sebagian Maliki, tidak semua. Berarti itu pemenggalan, pemerkosaan kan? Pemerkosaan. Tidak bisa diperkosa. Man qara'a surat al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Barang siapa membaca surat Baqarah diberi mahkota dengan mahkota di surga. Ini wong sing seneng Baqarah, hai ini dalile. Oleh pokok milih surat ya oleh. Intinya begitu. Tidak bid'ah. Wa qala absyir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah mendapat 2 cahaya yang Anda diberi 2 cahaya itu, yang mana tak seorang pun nabi sebelum kamu yang diberi 2 cahaya itu. Fatihatul kitab wa khawatimah suratil Baqarah. Tahlilan lillahi ma fis samawati wa ma. Kenapa milih itu? Ono dalile. Ngono ae. Apa enggak beda-beda nih? Enggak.
lam taqra bi harfin minha illa u'titahu. Setiap kali Anda membaca satu huruf saja dari Khawatimil Baqarah dan Fatihah, pasti Anda diberi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu diberi semua itu. Ya baniya idza ana mittu fa'alhidni. Wahai anakku, kalau saya mati maka buatlah liang lahat untuk saya. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul. Jika Anda menaruh aku di liang lahat, bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Tsumma shuna alayya turab sanad. Lalu urukkan tanah itu dengan pelan-pelan. Tsumma qra inda ra'si. Selesai pemakaman, bacalah di dekat kepalaku maisan sing lor bi Fatihatil Baqarah alif lam mim wa khatimatiha, dan akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ard. Oleh milih ngene tahlilan mang Fatihah saiki Fatihatul Baqarah alif lam mim ya dah, terus mari ngono khatimatul Baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ard. Juz 19 halaman 221, hadis hasan. Kok ngerti khotim Baqarah niki lillahi? Apa? Ditafsiri dengan hadis lain. Hadis lain itu khawatimil Baqarah. Jama'. Kalau jama' tidak dimulai dari amanah Rasul. Kalau dimulai dari amanah Rasul itu kan ayat ini min suratil Baqarah. Kalau khawatimil Baqarah ya jama' itu minimal 3 ayat, dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wali songo mosok salah. Yang menerangkan tentang itu kok genok, Ustaz? Napa? Yang khawatir. Oh, enten dengan Riyadhus Shalihin. Ya kok bukan panjangan. Ditulis silakan. Muka-muka nanti ketemu. Insyaallah nanti ketemu. Nah, ini yang kepengin 2 ayat tok ya ono dalile. Man qara al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca 2 ayat saja akhir Baqarah dalam satu malam, maka 2 ayat itu akan menjaganya. Fi tafsir menjaganya. Dalam tafsir lain dimaknai 2 ayat itu akan mencukupinya badalan anit tahajud. Jadi wong awake ngreges gak iso tahajud 2 rakaat, ati turu maca amanah Rasul sampai entek. Itu sudah cukup mengganti tahajud. Itu muttafaqun alaih. Kafatahu anit tahajud. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Iki dalile biasa wong NU mari maghrib apa itu di samping maca ayat kursi terus maca amanar Rasul. Pokok diwaca pada waktu malam. Baik bengi keturun beres. Tentang kul huwallah. Ini milik kul Allah iki dalile. Seperti ke Al-Qur'an. Inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Ini ceritanya panjang. Ada panglima perang, komandan perang, ketika ditugaskan Nabi di medan perang, secaben salati diimami qul huwallah. Pulang dilaporkan, Nabi nanti lek ngutus jadi apa? Komandan ojo iki maneh. Lah apa? Oh, bolak-balik diimami qul huwallah. Terus Nabi sebelum menvonis diklarifikasi to. Ora laporan. Bener kan maca qul huwallah. Nggih. Lah apa? Hubban lah. Saya membaca qul huwallah karena saya cinta qul huwallah. Terus Nabi dawuh, gara-gara sampean cinta qul huwallah itu lho kon mlebu swarga. Mulane wong NU lek tarawih qul huwallah. Ya boleh. Dalile hubban laha. Hubban laha. Ganjarane ya akeh. Ya cepet, seneng deh. Hubban laha. Salah wis praketis gitu. Praketis. Lah, wis barang lek ana dalile aja diodhek-odhek. Wis ngono iki. Lek ngimami tarawih dawa-dawa tambah enggak oleh. Tambah enggak ana dalile. Sementara riwayat Bukhari yang
yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa fi riwayatin an husnihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna thumma yusalli salatan. Itu di situ enggak menerangkan jamaah. Nabi sholat 4 rakaat panjang, 4 rakaat panjang, terus ditiru Muhammadiyah panjang. Mereka yang enggak mereka sadari, Nabi enggak jamaah, mereka jamaah. Nah enggak jamaah, jareke Nabi sak dawa-dawane sak karepmu. Fa idza shallaita li nafsika fatawil ma syaa. Lek salat nggih awakmu dhewe ya dawa-dawano sak karepmu. Itu kan ada orang yang imami dawa, akhirnya orang kampung merotoli. Jamaah didi, lapo didi, terus ada, lapo kok gak jamaah. Niku Nabi lek imame dawa ora ditimbali kan. Afatanun anta, kono aja dadi provokator. Fatan, tukang fitnah ini, mecah belah wong kampung. Terus Nabi dawuh man amma qauman falyukhaffif fa inna fihimul kabir was-saghir wad-dha'if wal marid wa dal hajah fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Riwayat Imam Bukhari. Dewane iku lho sing diwaca. Kone coba. Tapi bahasanya Nabi bukan fal yusri. Lek ngimami fal yusri cepat-cepat enggak. Bahasanya fal yukhaffif yang enteng. Enteng itu sedang. Enteng untuk semua itu sedang. Sampeyan terlalu lambat sing sikile keju-keju, sing sikile apa asam urat, enggak kuat dan itu memberatkan mereka. Tapi cuwepet nemen sing linu-linu ceklek belunge. Kecepatan itu berat, lambat-lambat itu juga berat. Perintahnya Nabi fal yukhaffif. Tuhan. Lek ngono kecepatan ya salah. Lah alasane dicuwepetaken sing dulu masih isan remuk. Baru ditakoki, "Apa alasanmu?" Hubban dah. Kersane pun bongkol lak wis. Lah iya niate kan meringankan dia kuburan lah wis bae. Iku fitnah Ustaz. Inna hubbaha adkhalakal jannah. Setuhune seneng marang kulu Allah iku takhalaka nglebokne sira al jannata swarga. Ngene iki yo majas. Kadang-kadang arek wahabi kok ono majas. Lelek kok ono majas, masuk kecintaan yang membuat memasukkan kita surga. Sing nglebokne swarga kan ya Gusti Allah. Gusti Allah nglebokne sampeyan ning swarga bisa babi al-hub karena cinta kul Allah. Jadi hubba ini asalnya hanya sabab. Terus ini menjadi fa'ilnya. Berarti ini majas mursal alaqahnya sababiyah. An Anas radhiyallahu anhu man qara'a qul Allah mi'atai marratin ghafara Allah dzunuba mi'atai sanah. Barang siapa membaca qul Allah 200 kali, Allah mengampuni 200 tahun, dosa 200 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi. Ini saya ambil dari Jami' Shor. Lah sampean nek umur 50 mati Mas Zaki susuk 150 tahun. Susuk 150 tahun. Terus jenengan matun haji. Soalnya cukup mawon iki bulan dosa. Loh enggak ngono. Saya perlu menyampaikan Allah ini karena kita kadang-kadang ono jamaah maca Allah sapirang-pirang. Yang Blitar itu fidaan maca Allah. Ono sing ping 1000, ono ping 1000. Sing ping 1000 ping 200, idaan ping 200 dalile 2000. Bidaan ping 1000 dalile ni sore. Mangqara Allahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa membaca qul Allah 1000 kali, maka dia telah membeli dirinya, membebaskan dirinya dari ancaman Allah. Bukan berarti tidak boleh baca lebih dari 1000 kan? Yang 100.000 ono dalile mana? Belum sempat aku. Tersusu kabeh. Ya.
Itu ya ono dalile gitu. Wonten Ustaz ya? Nggih. Tapi enggak saya tulis di sini. Tapi di sini geno ya. Kalimatnya persis ini juga, cuma bukan alfa marrah, tapi mi'ata alfi marrah. Terus terusnya sama. Faqad ishtara nasunallah. Rawahul Khiyari fi fawaidi. Jadi kalau sama mau nambah, wa fi riwayatin mi'ata alfi marratin. Alam taro ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluna qattu. Tidakkah Anda melihat tadi malam diturunkan ayat-ayat yang tidak ada ayat lain yang seperti ayat itu. Mandine dalam hal menolak jin gitu loh. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan dikonfrontir dengan Fatihah. Jare sing paling afdol Fatihah. Lah kok ini gak ono bandingane, berarti sing paling afdol qul apa? Falaq. Ora. Afdol untuk nolak jin, falak dan nas. Afdol untuk qadaul hajat, Fatihah. Ya, jalbu rizki, waqi'ah, kan begitu. Jangan itlaqon. Terus tahlil nolak jin. Tahlil mau widatan nolak jin. Oh, padilai kan enggak nolak jin tok. Bisa nolak mujaki bareng kan. Jawab itu sebentar. Iya memang itu termasuk surat-surat yang Nabi menyuruh banyak membaca. Barang siapa setelah sholat baca qul Allah, falak dan nas. Lho imburi ini sampean kesusuran. Nomor 12. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awudzu minal jan wa 'ainil insi wa 'ainil insan. Dulunya Nabi itu bertawud minta dijauhkan dari gangguan jin dan ain. Ain itu pandangan orang yang bisa membuat orang lain sakit itu. Sehingga turunlah falak dan nas, muawwidzatain. Falamma nazalata, ketika falak dan nas turun, akhadha bima, Nabi melakukan falak nas untuk menolak jin itu, wa taraka ma siwa, donga-donga lain ditinggal. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidzatain dubura kulli salate. Iki sing mbok takoni. Apa kok diwaca apa nolak jin ya ora? Pancen diperintah. Rasul memerintah saya supaya baca falak dan nas dubura kulli salatin. La qul huwallahi di dalile. Wa fi riwayatin iki dalile, wa fi riwayatin. Hadis hasan ini. Wa qul huwallah, bukan hanya muawwidzatain tapi juga qul huwallah. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid wa hasanahu adz-Dzahabi. Dzahabi juz 9 halaman itu. Tak tutuk nek pisan ben mari. Iku lho sing masalah faidul Quran ini. Rada dicepetno. Terus NU mari Jumatan biasanya maca Fatihah itu, qul Allah itu, falak itu, apa? Nas itu. Iki dalile iki. Mangkara ba'da salatil Jum'ah qul Allah wa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat 7 kali. A'adahu Allah biha minas su' ila Jum'atil ukhra. Allah lindungi dia dari musibah sampai Jum'ah berikutnya. Hadis hasan, bukan hadis lemah. Berikutnya, man qara'a idza sallama al-imam yaumal jum'ah qabla an yathniya rijlai. Barang siapa baca di hari Jum'ah ketika imam salam sebelum dia merubah duduk kakinya, tetap koyok tahiyat akhir. Baca apa? Fatihah, qul Allah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, sab'an masing-masing 77. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosanya yang lewat yang akan datang diampuni. Hadis hasan. Insyaallah beres, enggak ada yang bid'ah yang kita lakukan ini. Apa? Nggih. Yang dari Abul As'ad Al-Qusairi ini masuk kategori hasan. Terus yang atas itu menurut kitab Adhkar Ibnu Sunni juga hasan. Insyaallah apa? Qaulun Nawawi aqwa asah min qaul Nasiruddin Albani yang seorang wartawan itu. Nasiruddin Albani itu wartawan, bukan ulama, dan dia ngakui sendiri
kami enggak meriwayatkan hadis dari guru per guru. Kami hanya buka-buka buku, lihat buku-buku sana. Enggak berguru dia. Jadi dia sendiri mengatakan kalaupun saya ini thiqah, dhabit, bukan dhabitur riwayah, bukan dhabitul ijazah, tapi hanya dhabitul kitabah. Berarti Nasruddin itu merosot Ustaz. Wahabi ya. Nasiruddin Albani. Nah, terus kelemahannya orang hanya mengakses dari buku tok dan nggak pernah ngecek ke guru yang memang ahli. Kalau ada kemungkinan cetakannya keliru. Ya. Kita itu ada balance mestinya kan. Mungkin cetakannya keliru, kita cek lewat guru kita yang pernah berguru pada gurunya. Mungkin guru kita mocone salah, kepelecuk kan begitu. Kita cek dengan cetakan satu kurang, ada beberapa cetakan. Dengan begitu. Mengandalkan cetakan tok kurang akurat. Mengandalkan berguru tok dan enggak ada tulisan belas nguping tok, itu juga kurang akurat. Ya, sing sempurna ya ana tulisane ya ana guru. Saling ngecek. Lah kelemahannya Nasiruddin ngakui sendiri, saya bukan dhabitul riwayah, tapi saya dhabitul kitabah, wartawan. Nah, Imam Nawawi kan yo kitabatan, yo riwayatan, yo sanadan plus karomatan. Ketika lampunya mati, nulis kan tetap menyala itu. Nek awal-awal lampu orang sik tak nyala. Lampune menyala. Jangankan sampai masalah hadis ya, masalah fatwa itu maktamada alaihin Nawawi, ya nah? Kan kita itu kalau bisa yang madhab itu yang muttafaq alaih, mujma' alaih, lalu muttafaq alaih, kemudian muttafaq alaih syaikhani, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya nah? Kalau qaul itu tidak ittifaq bainan Nawawi dan Rafi'i, fama i'tamada alaihi Nawawi aqwa mimma i'tamada alaihi Rafi'i. Kalau Nawawi tidak berfatwa, Imam Rafi'i berfatwa, fama i'tamada alaihi Rafi'i aqwa mimma i'tamada alaihi ghairuhu minal mutaakhirin. Wis patokane wis. Ya aneh. Napa? Mas Eko. Oh, wong iku lek terus dikiring ngene iku. Ya nah. Insyaallah kalih pangeran digawe wedi karo Gusti Allah. Sehingga enggak ada niat untuk berbuat dosa. Ya, nah. Kalaupun terjadi itu lamam, ya, illal lamam itu Allah ngapura, innallaha wasi'ul maghfirah. Lamam itu orang enggak punya niat berbuat dosa, enggak punya niat berbuat maksiat, tapi mas pelaku ning dalan kesandung. Ono wong ayu, astagfirullah. Lama, begitulah. Tapi lek wong elek banyak, kok tenan dino, ati apel. Ngono pancen. Ane ngumbah moto nang bioskop, pancen dene ati kate kok omah. Lah lama ming atine dikon ngaji ning Mergosono, pas lewat ning Gang 5 ono wong ayu. Enggak diniat. Tersalah, tersandung. Napa? Iya. Tapi dilakoni ngaji. Lho, yo Kak Sito tuh. Soto. Nang omah bodak nek ning gendaan. Ketemu sampe nanti ngaji. Kak Sito gendaan terus ngaji. Ya tambah oleh ganjaran siji. Man hamma bi hasanatin. Tak terus e. Lek alasane timbangmu badir ini Ustaz. Oh, itu alasan arek embet. Umur Nasruddin itu. Ati dikana sing dilono ayu. Iki kau ayo urusannya ngono. Ngenten orang-orang ngono.
Bismillahirrahmanirrahim. Lah kiai kita habis sholat juga baca ayat kursi juga. Biasanya Fatihah tadi itu sudah. Qul huwallahu ayat kursi, terus lillahi, qul huwallahu, falak dan nas. Itu imam sing rada telaten dawa biasa itu. Harus setelah itu subhanallah. Nah, ayat kursi iki dalile. Ya Abal Mungdir atadri ayyu ayatin madati maf'ul ayyu. Apa iku urusane Ibnu Aqil biyen niku. Atadri ayyu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam. Ya nah. Anda tahu mana ayat Quran yang paling agung? Saya jawab, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri, lalu Nabi menebah dada saya, pertanda Nabi setul. Liyah nikah, bagus ilmumu. Tahniah itu memberi ucapan selamat. Sip sampean cara kene. Apa? Lek pas wong jawab tepak itu jawab apa? Sip. Cocok lah. Lihat nikal ilmu. Ya Abal Mungdir, rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dibedaya bener. Nabi ya suweneng. Terus yang berikutnya itu riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah disuruh njogo zakat, disuruh njogo sedekah. Diparani wong tuwek nyolong. Mane-mane ojo nyolong, mane-mane parani nyolong. Akhirnya diancam. Kon lek nyolongane tak lapor ini Nabi. Terus takut orang itu. Ojo mau lapor ini, saya takut. Lah ya apa? Kalau Anda enggak ingin saya ganggu, saya goda, maca ayat kursi. Gitu lah. Terus Abu Hurairah laporan Nabi kok ngene-ngene apa bener? Sadaqah wa huwa kadzub. Ya. Kalau dia mengatakan ayat kursi kena nolak setan, itu benar itu. Meskipun yang ngomong itu sebetulnya pembohong. Atadri man huwa? Apa sampean tahu sapa sing kondo ning sampean? Boten ngerti niku jin. Nabi dawuh itu jin. Lah ini dalil bahwa ayat kursi kena nolak jin. Plus menjadi dalil macam-macam setan akeh. Ana ifrit. Qala ifritu minal jinni. Ana iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya ta? Ana setan. Terus ana maneh macam jin itu sing tukang nyolongan. Jin tukang nyolongan ini ana dhewe. Tuyul. Ngono. Tidak. Iku melu setan tuh yang sambel. Moco iki kasih wedi, setan jawab sesama setan. Idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi. Jika Anda mapan turu, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafid. Sungguh tiada akan henti 'alaika padamu hafidun, sang penjaga, malaikat yang menjaga minallah dari Allah. Lek gelem maca iku dijaga terus. Wala yaqrabannaka syaitan, dan sekali-kali setan enggak berani mendekat pada sampean. Hina hatta misnya keliru. Hatta tusbiha, hingga pada waktu pagi. Wa saddaqa dzalika Rasulullah, dan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Ini tak singkat riwayatnya. Nabi mengatakan sadaqa wa huwa kadzub. Kali ini dia jujur meskipun aslinya pembohong, pendusta. Rawahul Bukhari. Man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin, ini wiritan ayat kursi mare salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap setelah salat fardu, maka kalau dia belum masuk surga karena memang belum mati. Lam yamna'hu, orang ngalang-ngalangi wong min dukhulil jannati mlebu swarga ila an yamut, mau mulai dak ya durung mati karena memang dia belum mati. Lek dimaknai bebas yang ngono mau. Wong maca ayat kursi saben mari salat fardu kok durung mlebu surga ya pancen durung mati. Ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i bin Hibban. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ah faqara indahu yasin ghufira lahu. Ini milih yasin itu dalilnya ini. Ziarah kubur wong tuane atau salah satu dina Jumat maca yasin ghufira lahu. Sekaligus dalile kena kirim donga. Maca yasin diniatne wong tuwa.
Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha 'inda mautakum. Barang siapa baca Yasin, ini dalil Yasin, diampuni dosanya yang telah lewat, maka bacakan Yasin pada orang mati. Ini Yasinan yang kuburan barang dalil iki. Milih Yasin. Apa? Oh, yang diperintah itu orang mukmin. Faqra'u, ini kan yang diperintah sahabat mukmin. Mau orang-orang mati di antara kamu padha mukmine. Gitu lah. Sing penting padha mukmine meskipun duduk bapake duduk dulure. Ini perintah ini tidak disabdakan Nabi di lingkungan keluarga antara anak dan orang tua. Sehingga mau takum itu ya bukan ikatan dulur tapi ikatan iman, karena didhawuhne kepada orang mukmin. Pokok padha mukmine ya berarti mau takum. Sama dengan ulama dawuh ngene misalnya wa ulil amri minkum, taatilah ulil amri di antara kamu. Yang wajib ditaati itu kalau ulil amri itu padha islami. Karena ada minkum itu. Kenapa? Karena perintah itu sejak awal ya ayyuhalladzina amanu ati Allah. Sing diperintah pancen wong iman. Berarti minkum itu ikatan iman, bukan ikatan dulur. Ya suni ruwet-ruwete ulama golek alasan nek nafsu. Tapi yo logis ae banyak ngono ya piye mah. Sangke dheweke durung maca kadang. Ngono, Bah. Mikir medo lah. Tak jret kok ngene. Terus ada beberapa kiai kita yang kalau kita itu ditulis di buku Majmu' Syarif itu. Majmu' Syarif itu isinya surat Kahfi, Yasin, Waqiah, Rahman, Dukhan, Fatih, Tabarok kan begitu. Nah, ini Dukhan Majmu' Syarif itu dalil ini. Man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatul Jum'atin aw yaumil Jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan rumah di surga. Sing Tabarok dalile iki. Kok gak dhewe mai mati dhisik. Sugih awak-awane kok kiamat tanggung dino. Man qara'a al-Qur'an minal Qur'an ya. Minal Qur'an suratun. Dalam Al-Qur'an itu ada surat. Min bermakna fi. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah, jika dikumandangkan adzan min yaumil Jum'ah, maknanya bukan dari hari Jumat, maknanya fi yaumil Jum'ah. Jika dikumandangkan adzan di hari Jumat, min bermakna fi. Lah ini min bermakna fi. Dalam Quran ada surat salatuna ayatan 30 ayat syafaat li rajulin ya, ayat itu surat itu akan memberi syafaat seseorang hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Ning Majmu' Syarif ana tabarok iki dalile hadis hasan. Lah jane hadis ini ke ning Irsadul Ibad barang ngono. Cuma ning kono enggak diwai keterangan hasan apa enggak. Nah, kita carikan di Jami', kita carikan di syarahnya Jami' Shaghir di mana-mana sampai ketemu keterangan ini hasan apa enggak. Cek tenang ngamalne cek. Tenang, ayo. Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi aw akhiriha usima minat dajjal. Apal 10 ayat dari awal Kahfi atau akhir Kahfi dilindungi, dijaga dari dajjal. Riwayat Muslim. Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, itu surat Kahfi, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka akan bercahaya baginya jarak antara 2 seminggu di cahaya Allah. Atine padang, pikirane padang, gak sumpek gitu. Ati padang, pikiran padang itu akan memandang halal-halal, haram-haram, hak ya hak. Tapi lek pikiran peteng oleh nafsu, peteng oleh ambisi, peteng oleh emosi, itu bener ketara salah, salah ketara bener, apik ketara elek, elek ketara apik. Orang lek kadung emosi, kaweding moring-moring, ana wong ayu ya ketara elek. Sampeyan pas moring-moring bojomu kan ya tetep ayu jan. Tapi krono moring-moring
Yo ketarane elek, pancen peteng. Lek kepengin tetap objektif, bener ya bener, salah ya salah, api elek ya elek, maka pikiran hati kudu padang. Lah supaya padang setan kudu minggat. Diusir karo surat Kahfi. Padang. Tembok enggak patek putih, tapi meripatmu padang. Akhirnya ya sik rada lumayan putih. Tembok putih tapi meripatmu bleret, lampune bleret, akhirnya ya ketara meleret, peteng. Objek itu belum tentu tersimpulkan persis seperti objek, juga melihat situasi dan subjeknya. Perlu beningnya subjek itu penting. Kesimpulannya terserah matamu. Mata. Ya terserah sing dilihat. Nah sebetulnya untuk para guru yang sering menjawab pertanyaan masyarakat, murid-murid, itu beningi hati itu penting, beningi pikiran itu penting. Karena dalil tok itu enggak menjamin fatwa yang disampaikan itu benar. Ketika kita a priori, ketika kita apologi dan atau kita punya ambisi, kita marah-marah, akhirnya yang halal ini malah rotok harlal. Karena ada kepentingan. Nah, kadang sampean ditanya, Mas, misalnya kalau ajeng nikah kali ini ya apa? Wonge pas wayu, sampean istikharah, akhirnya dipilih saran, apik temenan, cocok, apik. Ya. Tapi karena sampean punya kepentingan, wayu, akhirnya ngomong, iya kalian, cuma terusnya aku istikharah elek terus. Malah nggak bener omongnya. Karena peteng oleh kepentingan. Itu sekedar contoh bahwa dalil tok nggak cukup untuk mengatakan yang benar itu benar. Jadi dia rembu-rembu ke atas sangat salah itu ya. Sampean menjadi tim sukses kekuatan politik tertentu. Tentu dengan kontrak-kontrak. Lalu sampean dibidik oleh lawan. Paling kono mek kudu duwe 50 juta. Janjinya dulu enggak boleh menerima pemberian apapun dari lawannya, musuhnya. Tapi ditekani taruh duit 500 miliar. Sampean mesti hati sampean mengatakan haram karena saya ingkar janji. Tapi nyawang duit 0,5 M ya, bisa jadi malih setengah halal, bisa jadi tetap haram. Kalau sampean kenceng nggak punya kepentingan apapun selain memegangi agama, haram ya tetap haram. Tapi lek sampean kisah ngono ya, aku kayak pengen rapi lorong kas ya, aku pengen ngene 0,5 M ya, pinten nih nggak betul sakit tak, dia pun betul sakit betul nama, betul apa. Akhirnya dia pun mengatakan halal, sekalipun itu khianat, mengingkari janji. Oleh itu loh, perannya bening hati itu luar biasa. Agar sing halal ya tetap ketorah. Tembok putih ketorah bang, krono kocomotomu abang. Tapi antara mata dengan hati Ustaz. Kalau hatinya itu medeng kan ya, tapi motone tertarik nemen boten kero Ustaz. Nah itulah. Nah yang bawahnya itu, yang bersinar itu bukan jarak waktu, bukan diberi sinar jarak waktu seminggu, tapi alahu an-nur ma baina wa bainal baitil atiq. Ya kan? Jarak antara rumah sampean sampai Ka'bah itu padang. Apa? Saya pernah menyimpulkan, ya napa Ustaz maksudnya? Sampean wiritan surat Kahfi. Ya, rutin insyaallah budale kaji padang. Mbuh tekan ndi? Apa moro-moro oleh mara tua sugih, apa moro-moro penting
penting. Lah iya. Akhire iso Bu. Wis kadung. Oh, mbok menawa lembu. Pak. Mosok dalane lewat Maratuwa tok. Lah nggih, mbok menawa kok sak. Ya arep susu udon kae. Lho nang buri. Ya. Insyaallah itu nanti.